Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada mahasiswaku semua. Di sesi minggu ini, eh, kita lanjut ke materi kuliah berikutnya, yaitu mengenai keamanan komputer. Nah, kalau bicara mengenai keamanan komputer, luas ya dalam perspektifnya ya. Nah, contohnya, misalkan kalian punya eh, informasi penting yang kalian simpan di HP, di laptop, atau di komputer PC dan sebagainya, perlu adanya pelindungan bagaimana data tersebut tidak dilihat atau dibaca atau diakses oleh orang yang tidak diketahui atau sebutnya unauthorized access atau unauthorized user gitu ya. Nah, jadi melihat dari eh, perspektif seperti itu, maka biasanya eh, munculnya keamanan komputer berawal dari munculnya juga kejahatan komputer di sini. Salah satunya adalah eh, pengguna teknologi komputer dan jaringan yang semakin meningkat. Banyaknya orang atau masyarakat yang menggunakan internet sebagai salah satu media atau fasilitas untuk bisa berinteraksi, bertransaksi, ataupun melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, kemudian eh, server yang terdesentralisasi dan terdistribusi menyebabkan lebih banyak sistem yang harus ditangani. Ya, jadi eh, makin banyak komputer yang terhubung dengan komputer lainnya, ya, dalam satu jaringan itu juga bisa membuat kesempatan ya orang yang memiliki kesempatan jahat ya, memiliki pikiran jahat untuk bisa mengakses dan merubah atau modifikasi data. Kemudian juga transisi dari vendor satu ke vendor yang lain ini biasanya gini, dalam satu perusahaan misalkan dia membangun satu aplikasi, dia menunjuk satu vendor. Nah, satu vendor yang satu dia sudah bangun kode A gitu ya. Nah, kemudian menggunakan perangkat juga yang sudah diketahui. Nah, namun si vendor yang satu ini tidak memberikan informasi kode yang seperti apa atau secara transparan kode tersebut yang dibangun kepada si user. Sehingga apa? Ketika nanti ada pengembangan terhadap aplikasi tersebut, mungkin vendor yang pertama mungkin tidak lagi mengerjakan aplikasi tersebut, sehingga diganti oleh vendor berikutnya, itu akan jadi masalah. Itu bisa jadi masalah. Dan banyaknya berikutnya dan banyaknya eh, kemampuan seseorang ya semakin meningkat di dalam bidang komputer. Apalagi sekarang ini ya di zaman industri 4.0 gitu ya, teknologi industri 4.0, itu biasanya masyarakat ya semakin luas, semakin banyak yang sudah melek dengan internet. Sehingga ya di pelosok-pelosok daerah itu yang namanya internet itu udah biasa sekarang. Bahkan juga di pedesaan ya petani-petani mungkin ya banyak juga yang sudah menggunakan HP untuk bisa akses ke jaringan internet. Kemudian kesulitan ya dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi. Tapi sering zaman, Indonesia pun sekarang sudah banyak ya, seperti di kepolisian pun juga sudah membangun
satu divisi khusus ya yang menangani masalah cyber. Ya, jadi cybercrime dan sebagainya tuh mereka tangani. Nah, apalagi yang berhubungan dengan masalah ya, hak kekayaan intelektual, modifikasi data, pencurian data itu. Nah, itu sekarang polisian sudah punya divisi khusus namanya cybercrime. Kemudian semakin kompleksnya sistem yang digunakan, ya. Jadi semakin kompleks aplikasi atau sistem informasi yang dibangun juga memiliki celah atau backdoor. Bagaimana orang lain yang lebih paham atau lebih memiliki atau punya teknologi canggih ya, itu bisa menyisipkan kode bugs di dalam aplikasi tersebut, aplikasi yang kompleks tadi. Nah, ini juga berhubungan dengan lubang keamanan ya. Nah, lubang keamanan atau hole pada sistem. Dan juga semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer secara global. Apalagi sekarang ya, tidak ada satu perusahaan yang tidak terkoneksi ke internet, semua pasti terkoneksi. Nah, apalagi di era pandemi atau di masa pandemi ini, ya akhirnya banyak perusahaan yang beralih uh, beralih behaviornya dari bekerja secara onsite menjadi bekerja secara offsite tanpa harus datang ya secara virtual atau secara offsite ya, kita bisa terkoneksi ke internet secara langsung, kita bisa ketemu, berbicara atau berinteraksi dengan orang-orang di kantor. Nah, itu juga memungkinkan adanya isu ya juga masalah keamanan komputer. Nah, pada aspek keamanan di sini ada beberapa aspek yang mesti kita ketahui. Pertama adalah authentication. Itu di mana agar penerima informasi dapat memastikan ya orang yang orang yang meminta informasi itu orang yang tepat. Gitu. Yang kedua, integrity. Jadi benar nggak pesan yang dikirim itu, benar nggak asalnya gitu ya pesan dikirim. Kemudian ada istilah non-repudiation, itu yang bersangkutan biasanya dengan pengirim ya. Apakah pengirimnya menggunakan alamat yang benar atau alamat yang asli, jadi bisa masuk pada aspek non-repudiation. Authority. Nah, biasanya authority ini biasanya berkaitan dengan masalah informasi, keaslian informasi. Kalau tadi integriti keaslian pesan, ini informasinya sendiri ini. Otoritas bagaimana jangan sampai informasi tersebut dapat dimodifikasi. Harus ada otoritas yang jelas. Nah, kemudian confidentiality. Jadi bagaimana informasi tersebut dijaga, jangan sampai diakses atau dibaca atau dimiliki oleh orang yang tidak berhak. Privacy, nah biasanya lebih ke arah data pribadi. Availability biasanya berhubungan dengan ketersediaan informasi yang dibutuhkan, kemudian akses kontrol, yaitu berhubungan dengan kontrol akses atau pengaturan akses kepada informasi. Nah, secara syarat atau tujuan dari keamanan itu ada tiga jenis di sini, yaitu pertama kerahasiaan atau secrecy, di mana berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dari suatu sistem komputer. Jadi kerahasiaan itu sangat penting, berhubungan juga tadi dengan aspek keamanan ya, confidentiality. Kemudian integritas, bagaimana
Hak akses terhadap data informasi itu bisa terjaga integritinya. Jangan sampai bisa dimodifikasi atau bisa dihapus oleh orang yang tidak jelas. Kemudian availability. Nah, ini biasanya berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi ketika kita butuhkan. Nah, kemudian lihat dari lingkup pengamanan. Nah, ada pengamanan secara fisik, secara lokasi, pengamanan akses, melakukan user, ya, pengamanan terhadap data, privilege akses user, kemudian pengamanan komunikasi jaringan, ya, menggunakan kriptografi. Nah, banyak bentuk-bentuk ancaman di sini yang mesti kita ketahui. Pertama adalah interupsi. Nah, interupsi ini bentuk threat di mana atau ancaman di mana ketersediaan data tersebut dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, baik fisik ataupun non fisik. Interception atau intersepsi, di mana bentuk ancaman terhadap sekresi, ya, sekresi itu apa? Kerahasiaan, ya. Jadi ancaman terhadap kerahasiaan data tersebut itu seseorang yang harusnya mendapat hak akses tersebut bisa eh, apa diambil hak aksesnya sehingga bisa dirubah data tersebut. Nah, ini ancaman juga termasuk. Modification, nah, modifikasi data itu juga bentuk ancaman juga. Fabrication atau fabrikasi. Jadi fabrikasi ini adalah suatu ancaman di mana memasukkan atau meniru atau menyisipkan suatu objek lain ke dalam sistem komputer. Nah, ada dua jenis cybercrime atau bentuk-bentuk kejahatan cyber di sini. Pertama adalah cybercrime, di mana cybercrime di sini ya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media. Kedua, cybercrime di sini merupakan kejahatan maya di mana perbuatan sini melawan hukum dengan menggunakan internet atau teknologi lainnya sebagai basis media visibilitasnya. Nah, ini dua jenis ada dua istilah pada cybercrime. Apa aja karakter pada cybercrime? Nah, biasanya pertama perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa otoritas atau hak yang tidak jelas, ya, terjadi di wilayah maya atau cyberspace. Kalau tadi cybercrime, istilahnya kejahatan internet, kejahatan cyber atau kejahatan dunia maya. Nah, kalau cyberspace itu adalah wilayahnya. Jadi di internet itu ada wilayah-wilayah masing-masing, ya, dalam internet itu di dunia maya gitu ya. Nah, kemudian karakter berikutnya adalah perbuatan di mana dilakukan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan jaringan komunikasi atau internet. Misalnya dia menggunakan kabel typing atau, ya, menggunakan alat khusus, itu bisa menyangkut cybercrime. Kemudian perbuatan berikutnya, ya, yang bisa merugikan secara material atau intermaterial, ya, uang, jasa, barang, harga diri pun juga bisa. Ini termasuk karakteristik dari cybercrime. Dan biasanya pelakunya adalah orang yang menguasai pengguna internet beserta aplikasi. Dan perbuatan tersebut sering dengan awal coba-coba gitu ya. Coba-coba akhirnya membawa keuntungan sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menimbulkan suatu tindakan yang bisa merugikan orang lain. Nah, menurut David Icove, celah keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, keamanan bersifat fisik, termasuk akses orang, media, dan perangkat digunakan.
Yang kedua, yang keamanan berhubungan dengan orang atau personel, termasuk identifikasi dan profil resiko dari orang yang memiliki akses. Yang tiga, keamanan dari data dan media, serta teknik komunikasi. Ya, jadi misalkan kelemahan dari software, ya, Windows atau Linux atau sebagainya. Kemudian keamanan dalam operasi, prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan. Jadi 4 celah keamanan ini bisa membawa masuk, ya, atau bisa disusupi oleh uh, apa namanya orang atau mungkin virus atau media lainnya yang bisa membuat celah keamanan tersebut bisa disusupi. Nah, hacker dan cracker. Jadi istilah hacker dan cracker ini sudah nggak asing ya mungkin di mata kalian ya. Nah, apa sih bedanya hacker dan cracker? Nah, hacker istilahnya untuk orang yang mempelajari, memodifikasi, menganalisa, dan masuk ke sebuah jaringan komputer. Kalau cracker, nah ini kalau cracker bedanya lebih merusak ya. Jadi kalau tadi itu dia iseng-iseng gitu ya, mempelajari modifikasi, coba-coba lihat, oh data-data orang, ya, lihat akses informasi orang itu hacker termasuk. Nah, kalau sudah merusak, jadi tidak hanya melihat aja, iseng yang ngintip sebagainya, tapi juga mengubah, merusak, atau mendelete informasi orang lain atau mungkin mengambil, ya, itu termasuk cracker. Jadi menurut Eric Raymond, ada 5 karakteristik hacker di sini. Pertama, orang yang suka belajar detail dari bahasa pemrograman atau sistem. Kedua, orang yang melakukan pemrograman bukan hanya teori. Yang ketiga, orang yang menghargai, menikmati hasil hacking orang lain. Keempat, orang yang cepat dan belajar pemrograman. Yang kelima, orang yang ahli dan belajar pemrograman atau sistem tertentu. Nah, ini bergaris lurus dengan ada satu materi yang pernah saya dapatkan juga dulu di kuliah gitu ya. Ada ini bergaris lurus dengan satu konsep di mana uh, step by step bagaimana menjadi seorang cracker atau hacker gitu ya. Nah, step pertama atau mungkin step awal ya sebagai seorang newbie gitu ya. Newbie itu adalah orang di mana sama gitu ya. Dia ketertarikan ya terhadap dunia komputer itu benar-benar besar. Ingin belajar sebagainya itu masih newbie. Nah, ketika dia sudah paham teknologi seperti apa, kemudian dia naik level menjadi seorang amatir. Nah, biasanya orang amatir ini, nah itu sama dengan poin 3 gitu ya. Jadi dia gunakan apa namanya aplikasi orang lain, dia coba-coba ya lihat data orang, ya, kemudian membaca, tapi belum merusak ya, baru mencoba-coba. Oh, bisa nih, berhasil nih ya. Dulu kalau saya dulu pas di kuliah tuh ya, ketika kita misalkan iseng-iseng kirim informasi menggunakan telnet gitu ya, itu bisa kita baca sebenarnya apa sih informasi yang dikirim. Nah, itu termasuk amatir gitu ya, orang eee, yang coba-coba berhasil dan sudah paham komputer seperti apa. Nah, level berikutnya, step berikutnya itu udah profesional biasanya. Jadi kalau yang udah profesional itu biasanya dia tidak hanya mahir, dia tidak hanya bisa menggunakan aplikasi si si orang lain itu, tapi dia juga mengembangkan sendiri. Nah, mengembangkan apa namanya dari aplikasi yang sudah ada menjadi aplikasi yang nantinya dipakai oleh
diri sendiri dan bisa dijual belikan ke orang lain. Nah, dan berikutnya, level berikutnya ya sudah masuk master. Nah, kalau level master ini biasanya orang ini udah cukup, udah bukan mahir lagi ya. Jadi bukan hanya dia mengembangkan aplikasi sendiri, tapi dia juga mengajarkan kepada orang lain, menyebarkan ilmunya ke orang lain. Nah, ini udah master nih. Nah, level berikutnya itu udah masuk level guru. Nah, kalau guru dia udah nggak lagi jadi praktisi, jadi apa namanya yang berkecimpung di bidang hacker dan sebagainya, tapi dia udah eh, banyak apa namanya menyebarkan ilmu-ilmunya dan sudah punya murid-murid yang atau generasi berikutnya yang nanti bakal menjadi bibit-bibit si hacker dan cracker. Nah, itu udah level guru. Sebenarnya lima lima karakter lima apa level ini sebenarnya tidak hanya menyangkut hacker dan cracker, juga bisa juga menyangkut pada uh, step by step atau level-level bagaimana seseorang bisa memahami teknologi informasi. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, di level manakah Anda di sini? Apakah level newbie, level amatir, 3 level profesional, master, atau udah jadi guru? Nah, itu silakan dibayangkan Anda ini dalam memahami teknologi ini seperti apa? Apakah Anda di level gitu? Nah, banyak jenis-jenis cybercrime yang kita bisa bahas di sini. Nah, salah satunya adalah tadi ya cracking ya. Kalau cracker itu orangnya ya yang apa namanya memiliki pikiran jahat atau otak jahat bisa merusak ya, merusak data seseorang, atau mencuri data seseorang dan mengambil keuntungan dari situ. Nah, cracking itu adalah perbuatannya. Nah, hacking, cracking, carding. Nah, ini carding orang yang suka sering mencuri data informasi kartu kredit. Dan ini juga termasuk jenis cybercrime. Joy computing ya biasanya berhubungan dengan apa namanya orang yang merasa bebas ya menggunakan komputer orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Nah, kemudian Trojan Horse. Nah, ini Trojan Horse ini biasanya istilah di mana suatu aplikasi atau program yang membawa suatu kode khusus yang nantinya ketika masuk ya ke dalam sistem uh, komputer orang lain ini bisa membawa kerusakan dari kerusakan yang sampai hanya membaca informasi atau bisa merusak atau menghancurkan atau mencuri informasi orang lain. Nah, ini eh, banyak ya trojan-trojan host, makanya hati-hati ketika kalian menggunakan aplikasi freeware ya atau shareware. Nah, ini biasanya sering banget disukai oleh trojan horse gitu ya. Jadi eh, eh, konsep dari Trojan Horse itu berawal dari kata kuda Trojan itu ya dulu pada saat perang apa namanya perang di zaman Yunani ya. Jadi ketika eh, apa namanya kerajaan Yunani eh, sebelum apa namanya mereka itu pertahanan kuat ya. Nah saking kuatnya sehingga tidak bisa
dihancurkan bentengnya. Nah, awal mula hancurnya itu adalah disupi dengan Trojan Horse. Jadi Trojan Horse itu sebagai apa namanya hadiah gitu ya pada orang Yunani sampai seketika mereka lengah. Nah, kuda Trojan itu tidak disupi oleh pasukan ya. Jadi pasukan itu akan keluar terus menghancurkan semua orang yang ada di dalam benteng tersebut. Kemudian data leakage. Data leakage itu biasanya kelemahan atau suatu isu pada data itu bisa menjadi masalah ke depannya dan bisa disipin oleh uh, virus atau trojan pun juga bisa di situ. Nah, makanya biasanya data leakage ini benar-benar penting bagi orang database ya untuk bisa bagaimana data leakage ini apalagi data-data data penting itu jangan sampai disisipi oleh program-program lainnya ya. Kemudian lagi adalah spionase. Spionase yaitu pengintip ya. Biasanya mata-mata gitu ya, mata-mata. Nah, ini biasanya berhubungan dengan bisnis ya. Jadi biasanya perusahaan ya, perusahaan persaingan bisnis. Nah, mereka menyisipkan satu espionase atau mata-mata di sini sehingga apa bisa mencuri data orang lain atau perusahaan lain. Kemudian software piracy. Nah, ini pembajakan software ya. Kemudian unauthorized access to computer system dan service. Nah, jadi akses ke apa namanya? ke komputer secara uh, apa unauthorized, secara tidak berhak ya. Jadi orang bisa masuk komputer tanpa ada otorisasi. Sabotase, cyber sabotage and extortion. Jadi sabotase juga termasuk. Offense against intellectual property. Nah, termasuk juga nih. Jadi kejahatan intelektual. Jadi misalkan kita punya ide, ya, ide itu menjadi hak milik orang lain itu juga termasuk ya jenis cybercrime. Illegal content itu termasuk misalkan pornografi atau mungkin konten-konten yang bersifat sara itu juga termasuk cybercrime dan sebagainya. Sebenarnya banyak ya yang bisa kita bahas di sini. Nah, jadi kalau tadi jenis-jenis cybercrime, berikutnya adalah program pengganggu atau perusak. Apa sih program pengganggu atau perusak? Jadi satu program di mana memang dibuat atau dibentuk untuk bisa mengganggu atau merusak sistem komputer orang lain. Nah, contohnya di sini adalah bug. Bug. Nah, ini biasanya bug ini dibangun atau mungkin bisa juga yang dibentuk secara tidak sengaja. Jadi program yang dibentuk tidak sengaja sehingga apa bisa membuat sistem komputer menjadi crash. Nah, istilah bug di sini itu muncul pada tahun 40-an ya. Dulu zaman komputer generasi pertama. Kalian pernah dengar komputer EDVEC kan? Nah, ENIAC ya, komputer ENIAC. Nah, komputer yang besarnya seperti lemari itu, misalkan kalian baca lagi di materi pertama. Nah, itu dulu para engineer-nya ya. Nah, itu ketika apa namanya sedang mengoperasikan komputer ENIAC. Nah, ini ada masalah ya dalam komputernya sehingga tidak beroperasi secara benar. Ketika diselidiki, ternyata ada lalat yang nempel, ya alat yang hinggap sehingga hal tersebut bisa mengganggu jalannya operasi pada sistem komputer. Nah, muncul di sinilah ya istilah bug itu diperkenalkan. Jadi sebenarnya bug itu awalnya dari benar-benar bug uh, pada dunia nyata. Jadi benar-benar ada serangga di dalam komputer gitu sih. Nah, kalau sekarang istilah bug itu atau tadi istilah awalnya ya muncul, ini istilah
bug atau program mengganggu yang sudah di-bos secara sengaja gitu. Kalau dulu kan nggak sengaja, ini udah sengaja sehingga bisa merusak atau mengancam sistem komputer orang lain. Chameleon. Nah, ini kalau misalnya bicara chameleon itu ibaratnya kayak uh, ini ya bunglon gitu ya. Jadi yang bisa berubah warna, bisa uh, bersembunyi ya, sehingga bisa disisipkan ke dalam komputer. Logic bomb. Nah, ini logic bomb ini biasanya hampir sama dengan spam gitu ya. Cuman logic bomb ini biasanya dia sudah ditetapkan waktunya dan berapa lama. Ya, contoh sebenarnya sama seperti spam. Jadi logic bomb ini bisa memicu spam gitu. Jadi ketika suatu waktu disisipkan dalam komputer atau melalui email gitu ya. Ketika diakses atau dijalankan, dan ini akan eh, menerima atau mengirim atau membuat sistem kita crash. Kenapa? Terlalu banyak email informasi yang masuk sehingga membuat terganggu pada sistem komputer kita. Trojan horse tadi sudah dijelaskan. Virus, nah ini munculnya virus. Nah ini jadi virus ini biasanya dulu muncul pada sistem-sistem informasi under Windows, ya. Jadi tahun 95 gitu ya, muncul virus-virus yang bisa menyerang program-program Excel. Nah, namun sekarang karena canggihnya teknologi, virus Excel itu udah eh, sebenarnya bukan hancur ya, bukan hilang, tapi sudah berbeda version gitu ya. Kalau dulu mungkin menyerang program Excel, sekarang gak hanya Excel sih, jadi program-program under Linux pun juga bisa. Walaupun dia bukan masuknya virus, tapi bisa jadi masuknya Trojan horse gitu ya, atau worm gitu ya. Nah tadi apa? Kan lanjut dari bahas masalah tadi virus tadi, ya worm juga termasuk juga. Nah ini biasanya worm ini lebih banyak menyerang pada komputer yang terhubung dengan jaringan. Nah, sejarah perkembangan cybercrime di Indonesia ini muncul pada tahun 82, di mana telah terjadi penggelapan uang di bank melalui kejahatan, terus di mana diberitakan di Suara Pembaruan edisi 10 Januari tahun 91 tentang dua orang mahasiswa yang membobol dari sebuah bank swasta Jakarta sebanyak 372 juta menggunakan sarana komputer. Ya, tahun 2003 carding ya, tadi pencurian informasi kartu kredit juga merupakan salah satu cybercrime yang banyak juga terjadi ya di tahun itu di Bandung. Ya. Jadi orang lain menggunakan nomor atau kartu kredit orang lain untuk bisa bertransaksi datang di internet. Kemudian tahun 2009 ya virus ya seringnya disebarkan uh, dan menginfeksi modifikasi new face atau akun Twitter pada orang lain. Tahun 2016, pembajakan papan billboard Videotron ya di Jalan Perpanca dan sebagainya. Dan sampai dan berikutnya tahun 2017. Jadi isu bahwa kita belum menyambung perangkat elektronik atau gadget kita ke internet karena terancam kehilangan data pribadi. Dan juga tahun 2000 kalau nggak salah 2018 atau 2018 ya. Jadi virus WannaCry ini berhubungan juga ini ya ransomware ya. Jadi dulu dulu genjang-genjangnya isu-isu ransomware dan apa namanya yang awalnya menimpa pada perusahaan sakit dan akhirnya banyak perusahaan juga yang terkena ransomware. Sehingga eh, ketika terinfeksi ransomware ya eh, mereka minta, nah ini muncul juga dulu sudah jadi si penjahat ini minta sejumlah Bitcoin ya sebagai salah satu
tebusan ya, tebusannya agar sistem komputer itu bisa berjalan normal kembali. Tapi ya itu, akal-akalan penjahat aja sebenarnya. Sebenarnya sebelum itu tuh udah mengambil informasi ya, informasi, eee, penting juga dari rumah sakit tersebut sehingga bisa dijual ke pihak lain. Nah, bagaimana cara pencegahan cybercrime? Nah, pertama dari sisi personal kita sendirilah, gitu ya. Nah, pertama kita harus memiliki firewall. Jadi setiap komputer yang terhubung ke jaringan internet itu harus ada firewall. Itu jangan sampai lupa. Firewall itu sebenarnya bisa dibangun secara fisik ataupun secara non fisik atau software gitu ya. Dan, setiap kali, transaksi atau mengirim data atau informasi itu kita juga jangan lupa, eee berikan tanda sandi atau, eee, menggunakan kriptografi. Dan biasanya, mengakses atau melakukan surfing ya, browsing itu kita gunakan SSL biar lebih aman. Tapi service digunakan, apalagi yang sering nih biasa, apa namanya, akses, video porno, nah itu segera tolong dihindari ya. Jangan sampai, kalian menikmati tiba-tiba komputer kalian bisa crash. Kenapa? Keseringan nonton film porno. Adanya sistem pemantauan serangan, jadi, biasanya di Windows tuh sekarang udah banyak ya, dan juga secara otomatisasi mereka terupdate ya. Dan kemudian melakukan backup secara rutin ya, misalkan WhatsApp WhatsApp Anda gitu ya, kasih scheduler jalan setiap jam berapa ya, atau pagi yang kalian, tidak gunakan atau kalian dalam kondisi tidur, nah itu data di-backup ke cloud. Sehingga ketika kalian, memiliki masalah pada HP kalian atau mungkin HP kalian hilang, ketika Anda mau, restore kembali itu data tersebut utuh dan tersedia. Dan bisa juga dilakukan pemantauan integrasi sistem. Nah, kalau cara pemerintahannya ya, eee meningkatkan modernisasi hukum pidana nasional, meningkatkan sistem pengamanan jaringan, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum. Nah, itu yang dibentuknya divisi cybercrime ya, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi dan membentuk badan penyelidik internet. Nah, cara mengatasi cybercrime, eee, dalam mengamankan cybercrime atau mengatasi cybercrime ada pertama melindungi komputer kita. Tadi ya dengan menggunakan firewall, ya, masang antivirus dan sebagainya, kemudian melindungi data identitas diri, gitu ya. Eee, Informasi yang konfidensial itu mesti kalian, protect ya, jangan sampai dibaca atau diakses atau dijual oleh orang lain. Dan selalu up to date ya, apa namanya, firewall atau software yang kalian gunakan sehingga apa, biar, terjaga juga integritasnya dan juga terhindar dari virus dan bom. Sering juga mengamankan email, jangan suka mengirim atau menerima email-email dari yang, dari alamat yang tidak jelas. Dan melindungi akun pribadi kalian, itu penting sekali. Dan selalu gunakan, akun yang sudah, eee, terproteksi ya. Jadi akun kalian itu jangan sampai digunakan oleh orang lain. Nah, kalian gunakan satu akun tuh satu orang, gitu. Kalau misalkan kalian mau, apa namanya, buatkan akun untuk orang lain, ya serahkan kepada dia untuk bisa menginput, user dan password. Nah, sehingga kalian sendiri juga nggak tahu, akun dia. Jadi biar sama-sama mengamankan diri. Nah, untuk materi keamanan komputer
Eee, itu aja yang bisa saya berikan. Nah, kita lihat di sini, pertanyaan ya, bisa dari, mahasiswa yang sebelumnya. Pak, izin bertanya, apakah spionase termasuk kejahatan di dunia digital? Dan apa yang dilakukan seorang cyber security untuk menangani hal tersebut? Nah, tadi ya, termasuk kalau kita balik ke materi berikutnya, ada istilah, cyber espionage. Nah, cyber espionase. Nah, kalau ini istilah istilah cakepnya gitu ya. Nah, istilah kasar dulu mungkin ada yang pernah dengar, piggybacking gitu. Nah, dulu istilah cyber espionase itu juga muncul dari piggybacking, istilah piggybacking. Apa sih piggybacking? Piggybacking itu, contohnya gini, misalkan ya teman kalian, eee, mau buka gitu ya, buka apa namanya, apa, login ke aplikasi, Twitter atau mungkin, aplikasi email dia gitu ya. Nah, terus kemudian dia buka, ya, kemudian dia lihat di situ ada informasi penting berkaitan dengan transaksi dan kalian membacanya atau melihatnya secara langsung di belakangnya gitu ya, di belakang teman-teman kalian itu. Nah, Anda itu termasuk piggybacking. Jadi ibaratnya ada istilah, ada babi di belakang saya. Berarti orang yang ngintip, ada data pribadi atau informasi pribadi, ya itu termasuk piggybacking. Nah, meluas dari istilah itu, nah muncullah cyber espionase. Jadi mata-mata, jadi orang yang, termasuk cyber espionase itu lebih lebih jeli, lebih lihai, dan lebih profesional dalam mengakses atau mendapatkan informasi orang yang tidak berhak, ya, mengintip. Ya bisa juga ketika kalian akses sesuatu, makanya jangan jangan apa ya, eee iseng ya, jangan iseng atau pengen tahu gitu ya, kepo sih oke lah gitu, tapi kepo sehingga berbuat fatal, nah itu berbahaya. Nah, biasanya orang yang iseng-iseng, "Eh, apa nih sih? Ah, ada undian aduh ada hadiah nih, ada undian hadiah, ada dapat hadiah bagus nih, dapat uang segini, uang segitu dan dapat hadiah macam-macam nih." Terus kalian akses gitu ya. Kalian klik tombol dan ini udah otomatis dia akan, memasang, suatu jebakan gitu ya, sehingga bisa mengintip atau melihat informasi pribadi kita gitu ya. Nah, itu juga termasuk ya. Nah, dalam perusahaan banyak juga, makanya espionase espionase perusahaan tuh banyak ya, dan mereka lebih profesional. Ya makanya hati-hati. Eee Contoh ya, contoh yang profesional juga hati-hati, banyak ya sebenarnya. Jadi dulu tuh ya orang banking gitu ya, itu sering banget dia menjual data-data informasi nasabahnya ke orang lain. Padahal itu sebenarnya, apa ya, merupakan kejahatan juga sebenarnya. Karena kita nggak merasa misalkan memberikan data orang lain, data kita ke orang lain, tiba-tiba data kita sudah diketahui oleh pihak perusahaan orang lain, itu juga termasuk espionase sebenarnya, espionase pada si bank yang kita, simpan duit di situ. Padahal itu bahaya, nggak boleh seperti itu. Jadi ada espionase di perusahaan tersebut, dan itu harus kita tanyakan, kenapa data kita kok bisa dimiliki orang lain, oleh perusahaan lain. Kita nggak merasa, eee, melakukan transaksi dan sebagainya, tiba-tiba sudah ditawarkan sedemikian macam dan sebagainya, itu termasuk espionase. Ya, kemudian juga contoh lainnya misalkan, biasanya persaingan bisnis ya, tadi saya tadi persaingan bisnis ya. Jadi, banyak perusahaan bagaimana cara mengalahkan kompetitornya gitu ya, dengan cara menyusupi orang-orang ke dalam atau orang-orang dalam karyawannya perusahaan tersebut. Sehingga apa, dia bisa
mencuri data, mencuri ide atau inovasi sehingga kompetitornya eee, tidak bisa secara luas mengembangkan ide dan inovasinya, itu juga termasuk espionase. Nah, bagaimana caranya kita menghindari ini cara pertama adalah melindungi data pribadi kita. Jangan sampai, data pribadi kita bisa dibaca atau dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau misalkan, eee, kita bertransaksi di bank A gitu ya, tiba-tiba bank bank B kok tahu ada informasi kita tanyakan, nih, eee, kita tanyakan ke bank A, "Nih kenapa data kita kok bisa ketahui?" Apakah ada espionase atau mungkin kalau misalkan di situ kita bisa laporkan ke polisi, kan data kita diketahui orang lain. Nah, kalau cara, organisasi, nah, yaitu biasanya misalkan orang dalam perusahaan sebagai personalia atau sebagai, orang yang meng-hire gitu ya, itu harus hati-hati meng-hire orang. Biasanya akan cek, eee, pengalaman atau, eee, jejak jejak historis si orang tersebut, dia pernah bekerja di mana, kemudian pengalaman dia selama berapa tahun ya, dalam dunia industri dan sebagainya. Sehingga ketika udah terekam jejaknya, ketika dia melakukan suatu, kejahatan itu bisa diketahui. Nah, itu salah satu bentuk, eee, avoidance ya, jadi bagaimana menghindari, eee, atau melakukan cyber security terhadap cyber espionase. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan atau diinformasikan atau di-share dalam grup, nanti kita akan bahas secara detail di, WhatsApp grup, kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.